Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samator Rahman dengan NPM 2310631050070. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi proyek akhir mata kuliah dari peluang yang mana berisikan 20 soal dan pembahasannya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke video pembahasannya. Oke, kalau di sini untuk problem pertama kan teman pertama mengungkapkan A dan B adalah dua kesatuan dan dihitam bahwa iwan determinatif dari A dan B itu sama dengan peluang dari A ditambah peluang B dikali 2 kali peluang A bisa B. Kalau sebagai ya, dan berdasarkan definisi determinatif determinatif dari A dan B itu sama dengan tanpa B tanpa sampel B dan B tempat dilepas atas Dewi, maka berdasarkan sila aditif probabilitas diperoleh peluang jadi tidak jadi ada D kita dengan peluang A tempat B ditambah peluang B tanpa A. Nah, selanjutnya A bisa diberikan tergabung A tanpa B juga gabung O jadi D dengan A tanpa B dan A itu sama. Nah, oleh karena itu, peluang kejadian A sama dengan peluang kejadian A tanpa B ditambah peluang kejadian A jika B. Ya, peluang A tanpa B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian A di B. Nah, dengan cara yang sama, kita lihat peluang kejadian B tanpa A akan sama dengan peluang kejadian B ditambah peluang kejadian A di B. Lalu kita untuk pertama tersebut persamaan bahwa isi peluang kejadian A tidak jadi B sama dengan peluang kejadian A tanpa B tanpa peluang kejadian B tanpa A. Dan mana ini akan pemotongan peluang kejadian A dan peluang kejadian A menjadi B ditambah peluang kejadian B ditambah peluang dengan A dan C. Dan bisa digunakan kejadian B menjadi peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B ditambah peluang kejadian A jadi B. Sehingga tertulis bahwa peluang kejadian A dan B sama peluang kejadian A dan peluang kejadian B dikurangi 2 kali peluang kejadian A menjadi B. Nah, lanjut hal yang kedua tanpa ada tidak ya kejadian yang menjadi peluang kejadian A itu akan sama peluang kejadian B sama dengan itu kedua di sana. Dan kita kalau peluang kejadian apapun C sama dengan peluang A komplement. Nah, Kak, dari kepenyesalannya kita ketahui bahwa dia jadi A peluang kejadian B sama dengan O. Nah, berdasarkan rumus mikrosektoral dari kepada apakah satu tiga lain begini peluang kejadian A gabung B itu sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikali peluang kejadian A maka B karena dia kejadian A pada kejadian B ini terkena maka peluang kejadian A gabung B itu sama dengan satu per dia ditambah satu per dia dikali peluang A dari B kalau dengan satu lalu peluang A dari B. Nah, dengan menurut hukum dan logam peluang atau A komplement bentuk komplement itu akan sama dengan A dari B komplement dengan menggunakan tiap elemen tapi sedikit maka diperoleh peluang A komplement bentuk B komplement itu akan sama dengan peluang A dari B komplement karena kita dan harus peluang A dari B komplement itu dengan satu dikurangi peluang A dari B. Nah, karena peluang A ataupun B yang pertama ini diperoleh 1 dikurangi
peluang A dari B dan peluang A komplement maupun B gabungan itu diberi dengan kaki dikurangi peluang A jadi B, maka peluang A gabung B akan sama dengan peluang A komplement gabung B komplement. Nah, demikian apabila kalau peluang A gabung B sama dengan peluang A komplement gabung dengan B komplement. Nah, kemudian ini sama ya, ini yang kita ini ya, yaitu misalkan ada efek bekerja yang namanya ini peluang ketika A ditambah peluang dan B dikalikan 1 dan gabungkan apa sama peluang A dan B itu sama dengan peluang untuk A komplement tumbuh kembang itu masih berlaku. Kita important kita hanya kita perlu tahu ya, yang important ini dekat kalau peluang A ditambah peluang B sama dengan apa dengan menggunakan rumus berikut peluang A gabung B itu karena dengan siapa sebagai peluang B dikurangi peluang A kembali hampir dikurangi peluang A dari B. Nah, sementara itu akan momen bagian dari komponen itu akan memberikan diri di komponen dan lihat peluang komponen gabung di komponen sama dengan peluang A titik B komponen. Nah, kita tahu peluang A itu komponen itu apa dikurangi peluang A B. Kita lihat peluang A gabung B itu sama dengan peluang A gabung B. Nah, jadi persamaan tersebut Pak itu sebenarnya yang bahwa peluang A dibanding B. Nah, ini ada soal nomor 4. Misalkan Olga mendapatkan alternatif uang prokosinta dan misalkan A1 sampai dengan A itu anggota jadi dimana ini adalah koefisien yang itu ini tidak harus lupa dan bahwa uang gabungan itu jadi di dari informasi yang sama dengan sigma sama dengan satu sampai n menjadi suatu sama A1,1 kali sigma dari satu kurang dari satu kurang dari S3 kurang dari sigma kurang dari sama dengan n. Uang kebagian satu itu tekniknya mirip seperti kita uang bukan paruhan itu sama dengan uang bagian dia dapat tunjuk maka itu takut n dengan memanfaatkan proporsi sampai titik dia titik juga. Kita bisa buktikan adalah kita menggunakan ini matematika terhadap kita gunakan n cara membuat objektif tadi titik dari rintisan belakang bahwa uang kebersihan ada tuh gitu uang kita uang nah satu ditambah biar tiga kurangi uang aku ini bisa. Nah, ini kalau ketika kita masukkan n dengan dua kepingnya awal ini kita akan mendapatkan alternatif sampel E menjadi satu kalau kalau itu lalu sigma dari suatu dari pematahan dibagi membagi D sekarang dari pematahan dua. Nah, jadi memakai penuh memberikan pematahan dia. Nah, kan catatan penuh ini jika berlaku dari mau tambah akan jadi tetapi menjadi nah anak selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa rumus juga berlaku juga
sebagai gabungan bagian aktif dari A, B, dan N kita punya tahu apa maka kepin oke produksi oleh organisasi kelompok aktif itu akan memenuhi ke maupun atau itu dengan populasi yang satu masih juga peluang G gabung KM satu itu memenuhi peluang B ditambah peluang KM plus satu disulahi dengan huruf titik. Nah, selanjutnya TI KL satu itu kemudian terpindah nanti dari teknologi TI KL satu itu sama dengan bagaimana di bisa pada kamu takut jadi nah karena terdapat kejadian yaitu satu jadi aman di buku yang sedikit angkat ini jadi ini menjadi indiksi data dimakan atau gabungan tersebut sehingga peluang ini makan plus satu sama dengan mau kalau menjadi paham menggunakan angka K plus satu dikali sigma satu kurang dari pemegang B1 kurang dari pemegang beta kurang dari pemegang N duluan sisa ini sempurna dari buka dari AM satu kita ini tahun berarti peluang dompet peluang dibagi itu pertanyaan peluang kejadian B ini kejadian A yang satu tambah B yang tidak ada ditambah yang kedua oleh waktu kurangi peluang KTP diri satu mau ini menunjukkan peluang keberadaan aktif dari kita dengan positif satu teman-teman sigma dan sama penumpang untuk indikasi dari satu ke satu dibalik sigma taktiklah dari B1 kurang lebih ke K kurang dari teman-teman dan untuk peluang sebagai tapi iri dan beliau dan bebas menanam merupakan domain fungsi dan eksekusi untuk yang tidak demikian. Nah, karena kenyataan benar dan untuk ongkong dalam dua untuk pengeluaran itu dan pengeluaran mengakibatkan kepada orang untuk dan kalau dalam tersebut. Nah, maka berdasarkan definisi elektronika, boleh sama uangnya kecil habis jadi kegiatan di tempat harus mengatakan maka sama dengan memiliki dan tidak dipatut harus itu dikali semua aku kurang dari apa akan membeli nah kurang dari kita kurang dari sama dengan yang membedakan sekali jadi brutal jadi kita kalau dari mati kok aku dia itu sama dia tidak kok ya ini kita balik ke alamat ini merupakan satu tidak apa mereka kemudian mengalami kemudian ada tentang memiliki target di takut pada tahun dia buktikan bahwa peluang urutan kejadian pagi nah, kita ketahui peluang kejadian pagi untuk di bagi teman-teman juga dan karena atau posisi probabilitas suatu kejadian dan komplemennya itu maka peluang akhir komplement itu sangat benar berarti dikurangin dua ACM jadi kita tahu bahwa peluang kejadian pagi komplementnya tidak menunggu berarti nah karena perhatikan komponen dari ini mau kejadian pagi nah di luar hukum tembakan biasanya kejadian pagi baik iya benar dan dari derivatif nanti tahan. Nah, memiliki wajib objektif apapun akan menggunakan potensi tarik waktu
Elon kemudian kontainer iya itu akan kurang dia untuk melakukan dia kalau menyampaikan terhadap dia gitu kenapa karena kebetulan ini kita melakukan nol untuk semua maka itu data sampai yang peluang atau ketemu itu tidak akan ada nol tepatnya dua keseluruhan aksi peluang lain dari T sama dengan satu yang tidak nol. Nah, karena itu peluang disangka di dari boleh tanda tanda mungkin nanti tidak nol. Nah, bila pas buat tabungan peluang dari diri nanti di tanda tanda itu sama dengan peluang itu sama dengan satu dikurangi peluang militan dari aktif. Jadi kita membantu tanda beda anda ini. Nah, hingga peluang irisan aceh dan mengikuti sampai tidak nol sama mungkin itu yang terjadi bahwa peluang irisan satu dari satu kontrol meta. Oke, sekarang dilanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 6. Di sini kita punya soal, yaitu ketika mengirim pesan dari A ke B rata-rata 3%. Nah, pesan terkirim secara salah. Nah, misalkan dikirim 300 pesan, berapa probabilitas bahwa setidaknya 3 pesan terkirim secara salah? Hitung probabilitas eksaknya menggunakan distribusi binomial. Oke, langsung kita menuju penyelesaiannya. Oke, yang pertama, kita misalkan terlebih dahulu hanya sebagai banyaknya pesan yang terkirim salah. Nah, kita tahu peluangnya yaitu 3%, yang mana itu sama dengan 0,03. Dan banyak pesan yang dikirim, atau N, itu sebanyak 300 pesan. Sebanyak 300. Maka, kita bisa tuliskan peluang binomialnya itu sebagai binomial 300,003 K. Nah, karena yang dicari itu setidaknya 3 pesan terkirim salah, maka K-nya itu lebih dari atau sama dengan 3. Nah, untuk lebih mudah perhitungan, kita gunakan komplemennya, yaitu peluang K lebih besar kurang dari 3 itu bisa dinyatakan sebagai 1 dikurangi peluang K kurang dari atau sama dengan 2. Nah, kita gunakan formula seperti ini. Kita mulai hitung dari ketika K-nya 0. Nah, ketika K-nya 0, kita bisa hitung 300 kombinasi 0 dikali peluang dipangkatkan dengan K-nya, itu 0, dikali 1 dikurangi peluangnya, yaitu tadi 0,03 menghasilkan 0,97 dipangkatkan 300 dikurangi 0, sehingga menghasilkan 0,97 pangkat 300, atau estimasinya sebesar 0,000107. Untuk K sama dengan 1, itu dengan cara yang sama, kita mulai dari kombinasi 300 kombinasi 1 dikali dengan peluangnya dipangkatkan 1 dikali 1 dikurangi peluangnya menghasilkan 0,97 dipangkatkan 300 dikurangi dengan 300 dikurangi 1 menghasilkan 299, dan hasilnya untuk K sama dengan 1 itu estimasinya 0,000992. Dengan untuk K-nya 2, kita menghasilkan 0,04592. Maka untuk peluang dengan K lebih dari atau sama dengan 3 itu sama dengan 1 dikurangi peluang K kurang dari atau sama dengan 2, sama dengan 1 dikurangi penjumlahan dari perhitungan sebelumnya. Ini ketika dijumlahkan itu hasilnya adalah 0,005691, sehingga 1 dikurangi 0,005691 itu menghasilkan 0,99403. Jadi peluang
setidaknya 3 terkirim salah itu sebanyak segini. Oke, lanjut kita lanjut ke nomor 7. Jumlah kecelakaan di suatu kota setiap minggu diasumsikan mengikuti distribusi Poisson dengan parameternya 5. Dan tentukan probabilitas bahwa pada minggu depan akan terjadi 2 atau 3 kecelakaan. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Kita misalkan K-nya itu jumlah kecelakaan dalam 1 minggu. Nah, karena K ini mengikuti distribusi Poisson dengan parameter atau lambdanya 5, maka bisa kita formulasikan sebagai berikut. Itu Poisson 5, K itu sama dengan E pangkat negatif 5, negatif 5 ini lambda, dikali lambda pangkat K atau 5 pangkat K per K faktorial. Nah, yang dicari itu K-nya 2 atau 3. Karena K-nya 2 atau 3 saling lepas, maka peluang K2 atau 3 ini sama dengan peluang K2 ditambah peluang K3. Nah, kita mulai hitung dulu untuk K2. Jadi Poisson 5 untuk K2, pangkat negatif 5 pangkat 2 per 2 faktorial. Nah, 5 kuadrat ini hasilnya 25 dan 2 faktorial adalah 2. Jadi hasil akhirnya adalah 12,5 pangkat negatif 5. Karena nilai negatif pangkat negatif 5 ini estimasinya adalah 0,006739, maka Poisson 5 ini menghasilkan Poisson 5 untuk K2 menghasilkan 0,084224. Nah, kita lanjut perhitungan untuk K3 dengan cara yang sama. Kita substitusikan K-nya 3, jadi formulasikan seperti ini menghasilkan estimasinya yaitu 0,140374, dan kita bisa jumlahkan menggunakan formula yang ini. Jadi 0,008424 ditambah 0,140373 itu menghasilkan 0,22458. Jadi peluang terjadinya kecelakaan 2 atau 3 kali di minggu depan itu kira-kira 22%. Oke, selanjutnya nomor 8. Di dalam ruangan terdapat 12 laki-laki dan 8 perempuan. Dipilih secara acak 5 orang dari 20 orang tersebut. Untuk setiap K anggota dari 0 sampai 5. Tentukan probabilitas bahwa tepat K dari 5 orang yang terpilih adalah perempuan. Nah, kita masuk penyelesaiannya. Jumlah seluruh cara memilih 5 dari 20 itu bisa diformulasikan sebagai 20 kombinasi 5. Nah, karena terdapat 8 perempuan dan 12 laki-laki, maka untuk memperoleh tepat K perempuan, kita bisa mengikuti kondisi sebagai berikut, yaitu yang pertama pilih K perempuan dari 8 perempuan, yang mana diformulasikan sebagai 8 kombinasi K, dan pilih 5 negatif K laki-laki dari 12 laki-laki. Jadi 12 kombinasi 5 negatif 5 dikurangi K. Jadi menggunakan distribusi hipergeometrik yaitu H N M N K hanya 20,8,5 K itu sama dengan 8 kombinasi K dikali 12 kombinasi 5 dikurang K per 20 kombinasi 5 untuk K-nya dari 0 sampai 5. Kita mulai hitung untuk K-nya 0. Ketika K-nya 0, ternyata hasilnya itu 0,0511. Dan untuk K-nya 1 atau perempuannya tepat 1, ini menghasilkan peluangnya 0,2554. Dan untuk peluang 2 perempuan itu menghasilkan 0,3973. Untuk 3 perempuan menghasilkan 0,2384, dan peluang 4 perempuan menghasilkan 0,0542, dan
untuk tepat 5 perempuan menghasilkan 0,0036. Dan ini hasil dari peluang untuk 0 perempuan sampai 5 perempuan. Oke, next. Di sini lanjut ke nomor 9. Dua pemain A dan B bergantian melempar sebuah dadu. Pemain pertama yang memperoleh angka 6 menjadi pemenang. Pemain A mendapat giliran pertama. Tentukan probabilitas bahwa pemain A menang. Nah, kita langsung ke pembahasannya. Untuk muncul 6 angka pertama kali dalam satu kali lemparan itu peluangnya 1/6. Dan peluang tidak muncul angka 6 itu 5/6. 5/6 itu didapat dari 1 dikurangi 1/6, hasilnya 5/6. Nah, peluang A menang pada giliran pertama tentu saja 1/6. Peluang A muncul pada giliran kedua itu mengikuti kondisi sebagai berikut. Nah, jadi peluang A muncul pada giliran kedua ini terjadi apabila A gagal pada giliran pertama, yaitu 5/6, dan B gagal pada giliran pertama juga, yaitu 5/6, dan A akan mendapatkan 6 pada giliran kedua dengan peluangnya 1/6. Jadi dalam peluang pelemparan kedua atau A menang pada giliran kedua ini diformulasikan sebagai 5/6 kuadrat dikali dengan 1/6. Peluang A muncul menang pada giliran ketiga ini diformulasikan sebagai 5/6 pangkat 4 1/6. Nah, dilanjut karena dengan demikian dan seterusnya. Jadi berlanjut awalnya 1/6, kedua 5/6 kuadrat dikali 1/6, giliran yang ketiga didapat 5/6 pangkat 4 1/6. Nah, jadi peluang A ini bisa dinyatakan sebagai penjumlahan dari peluang pertama, peluang kedua, dan peluang ketiga, dan seterusnya. Jadi 1/6 ditambah 5/6 kuadrat dikali 1/6 ditambah 5/6 pangkat 4 dikali 1/6 dan seterusnya sampai hingga. Dan ini merupakan dari geometri dengan rasio 5/6 pangkat 2. 5/6 pangkat 2. Nah, kan bisa dilihat ya, suku kedua dibagi suku pertama hasilnya akan 5/6. Jadi rasionya ada 5/6 kuadrat atau 25/36. Nah, sehingga peluang A kita bisa tuliskan secara sederhana sebagai berikut. Jadi 1/6 dikeluarkan, lalu dikalikan 1, dikali ditambah 25/36 dan seterusnya. Dan kita bisa menggunakan rumus deret geometri, yaitu sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga r pangkat n sama dengan 1/1r, sehingga diperoleh peluang A itu 1/6 dikali 1/1 dikurangi rasionya itu 25/36 itu sama dengan 1/6 dikali 36/11 menghasilkan 6/11. Jadi peluang A atau peluang A ini didapat 6/11. Nah, selanjutnya nomor 10. Dua pemain yaitu A dan B melempar sebuah koin tidak seimbang. Jadi koinnya ini seperti ada manipulasinya lah, dikatakan seperti itu. Nah, peluang muncul sisi gambar ini peluangnya itu dari 0, peluangnya itu di antara 0 dan 1. Dan pemenangnya adalah pemain yang pertama kali memperoleh gambar. Pemain A melempar sekali, kemudian pemain B melempar 2 kali, lalu A melempar sekali lagi, kemudian B melempar 2 kali lagi, dan seterusnya. Tentukan nilai peluang sehingga permainan tersebut adil, yaitu peluang A menang sama dengan peluang B menang, yaitu setengah. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dimulai dengan menentukan peluang A menang. Kita misalkan peluang gagalnya atau Q yaitu sebagai 1 min P adalah peluang munculnya angka.
Nah, A menang pada siklus pertama, A langsung memperoleh gambar sehingga peluang pertamanya P. Untuk siklus kedua, A gagal pada lemparan pertama, B juga gagal pada kedua lemparannya. Sehingga Q ini untuk kegagalan pertama yang A dikali Q kuadrat ini gagal kedua kalinya yang B, sehingga menghasilkan Q pangkat 3. Kemudian A memperoleh gambar sehingga peluang siklus kedua ini sama dengan P2 sama dengan Q pangkat 3 dikalikan P. Siklus ketiga ini seluruh siklus pertama gagal dan seluruh siklus kedua juga gagal, sehingga menghasilkan Q pangkat 3 kuadrat itu sama dengan Q pangkat 6. Lalu dilanjutkan A memperoleh kepala sehingga memperoleh gambar, sehingga didapat P3 itu sama dengan Q pangkat 6 dikali P. Demikian seterusnya, maka bisa diformulasikan atau dituliskan dalam persamaan peluang A ini sebagai peluang untuk yang kejadian pertama kan P ditambah Q pangkat 3 dikali P ditambah Q pangkat 6 dikali P dan seterusnya sampai hingga. Dan kita bisa sederhanakan formulasi ini dengan menyederhanakan P di luar dalam terus dikalikan masuk, sehingga 1 ditambah Q pangkat 3 ditambah Q pangkat 6 dan seterusnya sampai hingga. Nah, ini merupakan deret geometri dengan rasionya itu Q pangkat 3 karena suku kedua dibagi suku pertama hasilnya adalah Q pangkat 3, sehingga peluang A ini sebagai P per 1 min Q pangkat 3. Nah, permain adil berarti peluang A itu sama dengan 11. Maka peluang A yang ini P per 1 dikurangi Q pangkat 3 ini bisa dituliskan sebagai seperti ini. Karena Q tadi yang pertama permisalan pertama ini 1 per P, kita bisa substitusikan kalau dalam persamaan menjadi seperti ini. Dilanjutkan, kita bisa kalikan silang. Jadi 2P itu sama dengan 1 min dalam kurung 1 dikurang P pangkat 3. Lalu kita bisa jabarkan nih 1 min P pangkat 3 menjadi 1 dikurangi 3P ditambah 3P kuadrat dikurang P pangkat 3. Nah, ini bisa substitusiin ke persamaan yang atas sehingga diperoleh 2P itu sama dengan 1 dikurang dalam kurung 1 dikurang 3P ditambah 3P kuadrat dikurangi P pangkat 3. Nah, kita sederhanakan 2P ini menjadi 2P sama dengan 3P dikurangi 3P kuadrat ditambah P pangkat 3. Lalu kita bisa pindahkan ruas untuk 2P-nya jadi 0 sama dengan P dikurang 3P kuadrat ditambah P pangkat 3. Kita bisa faktorkan persamaan ini, dan kita perlu ingat karena peluangnya itu di antara 0 dan 1, maka peluangnya berarti tidak boleh 0. Sehingga dari persamaan ini kita gunakan rumus kuadrat, kita peroleh dua penyelesaian, yaitu P sama dengan 3 ditambah akar 5 per 2 atau P sama dengan 3 min akar 5 per 2. Nah, karena peluangnya pada interval 0,1, maka yang memenuhi adalah P sama dengan 3 dikurangi akar 5 per 2 dengan nilai eksaknya estimasinya yaitu 0,38196. Oke, lanjut ke nomor 11. Nah, di dalam sebuah keranjang terdapat 50 bola putih dan 200 bola merah. Diambil 10 bola dengan pengembalian. Berapa peluang diperoleh tepat 4 bola putih? Nah, di sini perintahnya adalah hitung nilai hampiran menggunakan distribusi Poisson yang sesuai. Oke, kita bisa cari dulu banyak jumlah total bolanya, yaitu di 50 ditambah 200 didapat 250, sehingga peluang mengambil bola putih satu kali pengambilan adalah 50 per 250 untuk 1/5 itu sama dengan 0,02. Nah, karena pengambilan dilakukan dengan pengembalian, setiap pengambilan saling independen.
Jadi kita bisa misalkan K-nya sebagai banyaknya bola putih yang terambil dalam 10 kali pengambilan, dan parameter Poissonnya yaitu lambdanya sebagai perkalian N kali P, yaitu N-nya adalah pengambilannya 10 kali, P-nya adalah peluangnya. Nah, terdapat lambdanya itu 10 dikali 0,2 itu sama dengan 2. Jadi ini kita gunakan rumus Poisson sebagai seperti ini. Kita karena diperintahkan berapa probabilitas tepat 4, maka kita K-nya sebagai K sama dengan 4. Jadi Poisson 2, K-nya 4 sama dengan E pangkat negatif 2, lambdanya 2 pangkat 4 per 4 faktorial. Nah, kita sederhanakan yang belakang, didapat negatif E sama dengan E pangkat negatif 2 dikali 16 per 24. Jadi menghasilkan 2/3 E pangkat negatif 2. Nah, karena E pangkat negatif 2 ini nilainya adalah estimasinya itu 0,135335, maka didapat peluangnya adalah 0,09022. Oke, lanjut soal nomor 12. 4 partikel ditempatkan secara berturut-turut dan independen ke dalam 5 kotak. Setiap kotak mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Tentukan probabilitas dari kejadian berikut, yaitu kejadian A, setiap kotak berisi paling banyak 1 partikel. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Karena setiap partikel dapat masuk ke 1 dari 5 kotak, karena terdapat 4 partikel dan penempatannya independen, maka banyaknya hasil yang mungkin adalah 5/4, atau ruang sampelnya itu 625. Nah, kejadian A berarti tidak ada 2 partikel yang berada pada kotak yang sama. Nah, untuk menghitung kejadian ini kita bisa gunakan sebagai berikut. Yang pertama, partikel pertama dapat memilih salah satu dari 5 kotak. Partikel kedua, karena udah diambil partikel pertama, jadi kita pemilihannya cuma ada 4. Dan seterusnya berkurang satu demi satu sampai partikelnya habis. Nah, maka banyak cara memenuhi untuk kejadian A, yaitu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 atau sama dengan 120. Sehingga peluang A ini adalah 120 dibagi ruang sampelnya itu 625. Dan peluang A menghasilkan 0,192. Oke, lanjut nomor 13. Dengan soal yang sama tapi beda kejadian. Nomor 13 ini kejadiannya 4 partikel berada pada kotak yang sama. Kita masuk ke penyelesaiannya. Karena terdapat 4 partikel dan penempatannya independen, maka ruang sampelnya juga sama, yaitu 625. Nah, kita bisa pilih kotak tepat seluruh partikel berada. Kan kita terdapat 5 partikel, kita terdapat 5 pilihan kotak. Untuk setiap pilihan kotak hanya ada satu cara menempatkan seluruh partikel ke kotak tersebut. Jadi banyak kejadian yang memenuhi kejadian B adalah 5. Maka peluangnya adalah 5/625 menghasilkan 0,0008. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Di sini ada 8 mahasiswa secara acak memasuki 4 ruang diskusi. Nah, setiap mahasiswa memilih ruang secara independen dan setiap ruang memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Tentukan probabilitas bahwa setiap ruang berisi tepat 2 mahasiswa. Kita masuk ke penyelesaiannya. Jumlah mahasiswanya itu ada 8, jumlah ruangnya adalah 4, dan peluangnya, karena peluangnya sama, itu kita peluangnya 1/4. Nah, menurut kita gunakan distribusi multinomial. Jadi multinomial ini P untuk K-nya itu 2,2,2,2. Karena di sini ada 8 dan ada 4 ruangan, dan setiap mahasiswa ini
8 dibagi 4 kan 2, jadi kita ini adalah 2,2,2,2, jadi sama dengan 8 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial kali 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1/4 pangkat 2, 1/4 pangkat 2, 1/4 pangkat 2, 1/4 pangkat 2. Jadi kita bisa sederhanakan untuk yang belakang sini menjadi 1/4 pangkat 8. Nah, hitung koefisien multinomial. Jadi untuk yang 8 faktorial per 2 faktorial dan seterusnya, ini hasilnya adalah 2520, sehingga peluangnya itu sama dengan 2520 dibagi 4 pangkat 8, dan 4 pangkat 8 itu hasilnya adalah 65.536, maka diperoleh peluangnya dengan estimasinya adalah 0,03845. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Sebuah koin seimbang dilempar berulang kali. Tentukan peluang bahwa pada lemparan ke-15 sisi angka muncul untuk ketiga kalinya. Oke, kita masuk ke penjelasannya. Jadi peluang munculnya angka itu setengah, dan muncul untuk ketiga kalinya itu 3 atau n-nya sama dengan 3 dan k-nya 15. Kita menggunakan distribusi negatif binomial, yaitu PNPK sama dengan kombinasi K-1 N-1 dikali P pangkat N dikali 1 min P pangkat K-N. Jadi kita substitusiin yang telah diketahui, yaitu N-nya 3, peluangnya setengah, dan K-nya 15. Jadi kombinasi 14 2 dikali setengah pangkat 3 dikali setengah pangkat 12, dan jadi kita sederhanakan yang belakang, jadi menghasilkan 1/2 pangkat 15. Nah, karena kombinasi 14 dan 2 itu nilainya adalah 91, kita bisa hitung peluangnya. 91 per 2 pangkat 15 itu sama dengan 91 per 32.768, dan peluangnya itu estimasinya adalah 0,002777. Oke, lanjutkan, kita masuk ke soal nomor 16, yaitu soalnya ketika mengirim pesan dari A ke B, rata-rata 3% pesan terkirim salah. Misalkan dikirim 300 pesan. Hitung probabilitas eksaknya menggunakan distribusi binomial bahwa semua pesan terkirim dengan benar. Nah, di soal ini karena kita diminta menggunakan distribusi binomial, maka kita bisa tuliskan formulanya di R, yaitu D binom. Nah, di sini ada 3 inputan, yaitu X itu adalah yang kita cari, lalu ada size dan probabilitas. Nah, di sini kita diketahui kalau peluang 3% ini adalah terkirim secara salah. Nah, karena yang diketahui adalah terkirim 3% secara salah, maka kita bisa tuliskan 0. Kenapa? Karena kita menginginkan semuanya benar, berarti tidak ada kesalahan, makanya kita tuliskan 0. Lalu ukurannya atau size-nya di sini kan kita diminta dikirim 300 pesan, maka size-nya itu 300. Lalu peluangnya kan diketahuinya ini 3%. 3% itu kan sama dengan 0,03. Nah, kita bisa running, dan ini hasilnya. Jadi D binomial ini hasilnya adalah 0,0010075277. Nah, oke, dilanjut ke soal nomor 17, yaitu jumlah kecelakaan di suatu kota setiap minggu diasumsikan mengikuti distribusi Poisson dengan parameternya 5. Seberapa besar probabilitas bahwa tidak terjadi
bahwa tidak terjadi kecelakaan sama sekali pada minggu depan. Oke, karena ini menggunakan distribusi Poisson, kita bisa tuliskan formulanya di R, yaitu di Pois seperti ini. Nah, di sini ada dua inputan, yaitu X sama lambda. Nah, X di sini kita yang ingin kita cari adalah tidak terjadi kecelakaan. Karena kita diminta tidak terjadi kecelakaan, berarti kita tuliskan 0 juga. Lalu lambda. Nah, karena di sini tertulis parameternya 5, berarti maka dituliskan lambdanya 5. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa running. Oh, ternyata ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah 0,006737947. Nah, jadi di minggu depan itu peluang tidak terjadi kecelakaan itu sebesar segitu. Nah, dilanjutkan nomor 18. Di dalam suatu ruangan terdapat 12 laki-laki, 8 perempuan. Dipilih secara acak 5 orang dari 20 orang tersebut. Berapa probabilitas bahwa di antara 5 orang terpilih terdapat lebih banyak perempuan daripada laki-laki? Nah, karena percobaan ini dilakukan tanpa pengembalian, maka kita bisa selesaikan dengan distribusi hypergeometri, yaitu formulanya D hyper. Nah, sebelum itu kita lihat dulu. Nah, di hyper ini ada 4 input yang perlu dimasukkan. Itu ada X, M, N, dan K. Nah, X-nya adalah yang sedang kita cari. Karena diminta 5 orang terpilih, lebih banyak perempuan, maka X-nya itu lebih dari 3. Lebih dari atau sama dengan 3. Jadi lebih dari sama dengan 3, atau bisa kita tuliskan sebagai 3, 4, dan 5. Kenapa? Karena ketika perempuannya 3, laki-lakinya kan 2, dan itu lebih banyak perempuannya. 4 juga ketika perempuannya 4, laki-lakinya 1, perempuannya 5, laki-lakinya 1. Nah, X-nya segini. Nah, M itu apa? M adalah populasinya yang sedang diamati. Yang diamati kan perempuan, makanya M-nya 5, M-nya 8, karena ada 8 perempuan. Lalu ada N di sini adalah populasi yang lain, yaitu karena populasi yang lain adalah laki-laki, makanya adalah N-nya sama dengan 12. Dan K. Dan selanjutnya ada K. K-nya adalah banyaknya yang sedang diamati. Nah, yang banyaknya yang sedang diamati adalah 5 orang. Berarti K-nya sama dengan 5. Nah, formulanya itu kita tuliskan seperti ini. D hyper ini. D hyper. D hyper ini. Nah, gini, D hyper itu ada X, M, N, K. Tapi untuk mempermudah perhitungan, kita bisa gunakan komplemennya. Itu kita alih-alih kita menghitung 3, 4, 5, kita menghitung yang lainnya. Itu karena komplemennya berarti kita mulai dari 1 dikurang D hyper seperti ini. Nah, X-nya bukan lagi, kan tadi kan kalau yang sesungguhnya kan X-nya lebih dari atau sama dengan 3. Karena komplemennya berarti X-nya kurang dari 3, yaitu 2. Kita tuliskan 2. Lalu M-nya udah diketahui 8 tadi yang sedang kita cari. N-nya 12, 8,
K-nya 5. Nah, kita bisa running. Oke, maka didapat peluangnya adalah 0,6026832. Nah, kita lanjutkan nomor 19, yaitu ketika menghubungi server, peluang koneksi berhasil pada setiap percobaan adalah 0,2. Percobaan dilakukan berulang dan saling independen. Tentukan probabilitas bahwa koneksi berhasil untuk pertama kalinya pada percobaan ke-6. Oke. Nah, di sini di soal ini ada kata-kata berhasil pertama kali. Nah, karena berhasil pertama kali, kita bisa selesaikan permasalahan ini menggunakan distribusi geometri. Distribusi geometri yaitu formulanya adalah d geom. Nah, di geom itu ada dua input yang perlu dimasukkan, yaitu ada x dan probabilitas. Tapi yang perlu diketahui, x di sini atau di geom ini itu menghitung jumlah kegagalan sebelum keberhasilan pertama kali. Nah, karena kita di sini adalah karena di sini itu percobaan kita diminta peluang keberhasilannya itu di percobaan ke-6, maka sebelum percobaan ke-6 itu mengalami kegagalan sebanyak 5. Nah, oke. Lalu peluangnya berapa? Di sini udah diketahui peluangnya 0,2. Kita tuliskan 0,2. Nah, kita bisa running dan ini hasilnya. Jadi peluangnya adalah 0,065536. Nah, kita bisa lanjut ke soal nomor 20. Di sini ada sebuah dadu seimbang dilempar berulang kali. Tentukan probabilitas bahwa angka 5 muncul untuk ketiga kalinya tepat pada lemparan ke-12. Nah, di sini kan kita udah muncul angka 5 ketiga kalinya. Jadi ketiga kalinya berarti keberhasilannya udah melewati beberapa keberhasilan, yaitu sebanyak 3 kali. Nah, karena di sini udah terjadi beberapa kejadian, keberhasilannya udah terjadi beberapa kali, maka kita bisa selesaikan permasalahan ini dengan distribusi binomial negatif, yang mana formulanya adalah dn binom dn binom. Nah, dn binom ini ada 3 input, ada x, size, dan probabilitas. Sama ya, x di sini jumlah kegagalan sebelum keberhasilan. Karena ditanya itu adalah muncul ketiga kalinya, berarti kan udah terjadi 3 kali keberhasilan. Berarti di sini ada 12, atau kita ingin keberhasilan ketiganya itu di pelemparan 12, berarti udah ada 12 percobaan. Karena kita menghitung kegagalan sebelum keberhasilan dan keberhasilan itu ada 3 kali, maka 12 dikurangi 3 itu sama dengan 9. Nah, lanjut untuk size. Size di sini adalah banyaknya keberhasilan yang diinginkan. Karena diinginkannya adalah keberhasilannya 3, maka dituliskan 3. Lalu probabilitasnya. Nah, karena di sini adalah lempar dadu, sampelnya angka 5 dan ruang sampelnya ada 6, itu dari 1 sampai 6, maka probabilitasnya adalah 1/6. Nah, kita bisa running dan ini hasilnya. Jadi peluangnya muncul mata dadu 5 pada
untuk ketiga kalinya pada lemparan 12 adalah 0,049049348893. Oke, mungkin cukup sekian soal yang dapat saya bahas. Semoga di video ini bisa membantu teman-teman mempelajari soal-soal terkait dari peluang. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.